Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 492. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dari botol iblis penelan langit, seluruh altar tiba-tiba menjadi tenang, tidak ada gerakan sama sekali. Ini mengerikan. Iblis api merah terkejut. Apa keberadaan yang menakutkan dari altar ini? Iblis api merah menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya ada dua kemungkinan munculnya altar ini. Yang pertama diatur oleh klan iblis kuno, dan yang kedua diatur oleh master iblis dari ras iblis alien. Tetapi sekarang iblis api merah benar-benar yakin bahwa ini harus diatur oleh ras iblis abisal. Karena bahkan raja iblis dari ras iblis alien tidak dapat mendirikan begitu banyak altar dan berdiri selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini kekuatan tak terlihat di altar diselimuti, dan keduanya segera pergi ke jejak Qin. Sialan, sedikit lagi. Iblis api merah tahu bahwa tidak mungkin membunuh Qin lagi. Jadi dia hanya bisa menyingkirkan botol iblis penelan langit dan hatinya sangat marah. Tuan iblis api merah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Molly, dia bergegas masuk dengan cemas. Pergi dan masuki altar ini terlebih dahulu. Kata iblis api merah, dia mengedipkan matanya, kemudian berkata lagi. Tapi orang itu tahu siapa kita. Meskipun orang itu tahu siapa kita, dia tidak mengatakannya saat dia berada di luar. Dapat dilihat bahwa pihak lain tidak ingin mengungkapkan identitas kita. Jika dia mengungkapkan identitas kita waktu di luar, mungkin kita saat ini sudah dipaksa untuk melarikan diri. Kata iblis api merah. Lalu, apa tujuan orang ini? Kata Molly. Tidak jelas untuk saat ini, tetapi semuanya ada di sini. Jadi tentu saja kita tidak dapat kembali tanpa keberhasilan. Kita hanya dapat mengambil satu langkah dan melihat satu langkah ke depan. Sambil berbicara, keduanya secara bersamaan melangkah ke altar di depan, bersenandung. Di saat keduanya melangkah ke altar, mereka berdua datang ke tempat khusus dengan energi iblis yang tak berujung. Di atas langit, energi iblis tak berujung bertahan langsung membungkus iblis api merah dan Molly. Pada saat ini, Qin juga terbungkus dalam kekuatan tak terlihat ini. Dia sama sekali tidak terkejut, matanya tenang. Tetapi dia melihat pemandangan di sekitarnya dan ekspresinya berubah. Tampaknya ujian di sini dalam bentuk yang berbeda, tetapi esensinya sangat mirip, yaitu pengaruh ilusi. Qin berada di atas gurun, pasir, dan bebatuan berterbangan. Pasir kuning mengepul. Pasir kuning ini bertiup di tangannya, berderai sangat kasar. Qin menggosok tangannya, kemudian dia berkata, "Kucing hitam, bisakah kamu?" Qin mentransmisikan suaranya ke dalam cakram Gyo Qiankun, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kontak dengan cakram Gyo Qiankun. Tampaknya di tempat ini, hubungan antara dirinya dan cakram Gyo Qiankun telah diisolasi. Qin berdiri sendiri di sini. Qin melihatnya, dan langit penuh dengan pasir kuning yang tak ada habisnya. Tiba-tiba pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya menjadi padat. Pasir kuning ini tiba-tiba terjalin satu sama lain dan berubah menjadi raksasa pasir kuning, menjulang dengan anggun, setinggi beberapa kaki. Mata Qin acuh tak acuh dan dia tiba-tiba mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi. Dia tahu bahwa semua yang ada di depannya sebenarnya ilusi. Dan Qin segera mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi, mencoba memecahkan ilusi misterius ini. Dan setelah dia mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, tiba-tiba raksasa pasir kuning di depannya menghilang. Qin tahu ini adalah ilusi, akan tetapi raksasa pasir kuning itu bukanlah ilusi, itu nyata. Dan jika itu menyerangnya, dia pasti akan terluka. Namun di bawah teknik terlarang jiwa surgawi, ilusi-ilusi ini akhirnya dapat dihancurkan. Selanjutnya Qin menemukan bahwa dia tidak lagi berada di atas altar, tetapi di ruang terbuka kuno. Di sekeliling ruang terbuka, terdapat 18 pilar batu, dan sekelompok orang mengelilingi bagian tengah dari pilar batu tersebut.
Qin Chen tidak mengenal sebagian besar dari kelompok orang ini, tetapi Rao Yuanyin dan Qiu Chengxuan berdiri di samping mereka dengan hormat. Semuanya memandang dengan penuh semangat. Qin Chen juga melihat Peng Kangan yang diperbudak oleh Qin Mo. Hatinya juga langsung tergerak. "Tuan Chen, kamu akhirnya datang ke sini." Rao Yuanyin adalah orang pertama yang berteriak dan datang langsung ke depan Qin Chen. "Tempat apa ini?" kata Qin Chen. "Tuan Chen, ini adalah tempat inti dari tanah sihir kuno ini. Dan orang-orang ini adalah nenek moyang dari semua kekuatan utama di kota Tianlei. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda," kata Rao Yuanyin. Dia menarik Qin Chen dan mendatangi seorang lelaki tua. Qin Chen melihat lelaki tua itu. Dia juga merasa bahwa lelaki tua ini adalah Master Top. Bahkan Master Top yang tidak lebih lemah dari leluhur tua keluarga Ji Kenot. "Tuan Chen, ini adalah Presiden Gong Xunje dari Sky Scanner saya." "Presiden, ini adalah Presiden Orde Hitam, Tuan Chen King, dan merupakan orang yang saya sebutkan sebelumnya," kata Rao Yuanyin. Dia memperkenalkan. Qin Chen terkejut, ternyata lelaki tua itu adalah Gong Xunje, Presiden dari Sky Scanner. "Pemilik Orde Hitam, Chen King, saya telah bertemu dengan Presiden Gong Xunje," kata Qin Chen. Dia menyapa sambil tersenyum. Tanpa diduga, Presiden Chen masih sangat muda. Orang tua ini juga telah mendengar tentang kejadian sebelumnya. "Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Chen atas bantuannya," kata Gong Xunje. Dia juga berkata sambil tersenyum. "Tidak usah dipikirkan, itu hanya bantuan kecil," kata Qin Chen. Dia tersenyum lagi. "Tapi tidak apa-apa, saya Presiden Sky Scanner mengucapkan terima kasih. Mulai sekarang, jika saudara Chen memiliki kebutuhan, bicaralah. Selama orang tua ini bisa melakukannya, orang tua ini tidak akan menolak," kata Gong Xunje. Dia juga tersenyum lagi. "Gong Xunje, kamu jangan percaya begitu saja. Meskipun putra ini telah mendirikan sebuah kekuatan di kota Tianlei, tetapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Kaisar ini curiga apakah ada konspirasi dalam hal ini." Pada saat ini suara dingin terdengar. Itu adalah presiden dari klub fighting, Wu Yong. Semuanya yang dikatakan Presiden Wu Yong benar. Putra ini memiliki ambisi serigala. Dia bahkan membunuh Wei Jiang dari Papillon Dijen, dan juga hampir memenggal kepala Peng ini. Apakah perilaku buruk seperti itu masih bisa ditolerir? Saat ini ada lagi teriakan marah dengan penuh kebencian. Itu adalah Peng Kangan, pemilik pila pedang kuno. Pada saat ini Peng Kangan, dia mendatangi Presiden Wu Yong dan menatap Qin Chen dengan dingin, tampak sangat marah. "Presiden Wu Yong, tolong untuk memimpin keadilan bagi Peng ini," kata Peng Kangan. Dia melengkungkan tangan memberi hormat kepada Presiden Wu Yong. Secara alami, Qin Chen dengan sengaja memerintahkan Peng Kangan untuk melakukannya, dengan tujuan untuk mendekati Presiden klub fighting Wu Yong. "Peng Kangan, apakah yang kamu katakan itu benar? Putra ini membunuh Wei Jiang dari Papillon Dijenku." Mendengar Peng Kangan mengatakan bahwa Qin Chen telah membunuh Wei Jiang, seorang lelaki tua lainnya segera bergegas keluar dari kerumunan, menatap Qin Chen dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu adalah Master Su Shaotian. Dia adalah pemilik Papillon Dijen. Saat ini ekspresi Gong Xunje berubah. Jika kekuatan besar ini bergabung untuk menargetkan Qin Chen, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Saat ini bukan hanya Su Shaotian yang melihat Qin Chen dengan dingin, tetapi Presiden Wu Yong dari klub fighting juga melihat Qin Chen dengan niat membunuh. "Cukup." Gong Xunje kemudian berjalan maju. Dia berkata, "Semuanya Orde Hitam berhubungan baik dengan Sky Scanner saya, jadi tolong beri saya wajah." Setelah Gong Xunje berbicara, akhirnya semua orang memberikan wajah kepada Gong Xunje. Saat ini di sana ada 6 orang dengan kekuatan tertinggi. Kekuatan ini adalah 6 kekuatan teratas di kota Tianlei, mewakili 6 orang terkuat dari kota Tianlei. 6 kekuatan ini adalah Sky Scanner, Klub Fighting, Kamar Dagang Xingzhou, Bulan Gelap, Papillon Dijen, dan Tianyi Danlou. Sesaat kemudian sinar cahaya menyala, dan pada saat yang sama seorang ahli terkenal muncul di pilar batu hampir bersamaan. Yang pertama muncul secara alami adalah sekelompok orang hebat seperti Kaisar Jijing, Long Batian, dan yang lainnya. Setelah melihat banyak ahli di sini, mata Long Batian tiba-tiba memadat.
Dan mereka secara alami dapat melihat bahwa Gong Sunje dan yang lainnya bukan orang biasa. Setelah melihat Qin Chen di sana, Long Batian dan yang lainnya terkejut. Sial, kapan anak ini lulus ujian? Ini lebih cepat dari mereka. Harus dipahami bahwa ilusi itu sangat menakutkan. Bahkan beberapa dari mereka hampir tenggelam ke dalamnya. Tidak dapat melepaskan diri. Namun Qin Chen lebih cepat dari mereka. Mungkinkah kekuatan putra ini sebenarnya lebih baik dari mereka? Akan tetapi setelah melihat Rao Yuangin dan yang lainnya, Long Batian dan beberapa orang langsung mengerti bahwa Qin Chen mungkin telah memperoleh informasi orang dalam untuk lulus ujian ini begitu cepat. Dengan cara ini semua orang merasa lega. Dalam sekejap mata banyak prajurit telah sampai di sana. Selain mereka, Pu Qianqun, Rong Chenji dan yang lainnya juga muncul satu demi satu. Selanjutnya, Master Sekte Iblis Ilusi dan Iblis Api Merah juga muncul di sana. Melihat Qin Chen, Iblis Api Merah cukup terkejut. Tetapi setelah mengetahui bahwa Qin Chen tidak melakukan apa-apa, dia sedikit menghela napas lega dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Selama Qin Chen tidak mengungkapkan identitasnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah kalian semua adalah penguasa kekuatan tertinggi di kota Tianlei? Kata Long Batian. Begitu dia muncul, matanya langsung tertuju kepada Gong Sunje dan yang lainnya. Dan pada saat mata kedua kekuatan itu bertabrakan, segera suasana di pengadilan tiba-tiba menjadi sangat aneh. Gong Sunje, Wuyong dan yang lainnya saling memandang sebelum akhirnya melangkah maju dan berkata, "Aku sedang menunggu. Kamu adalah ahli teratas dari kekuatan utama di domain bela diri. Merupakan suatu kehormatan untuk melihat kalian semua." Saat ini San Guan Gupeng maju ke depan dengan acuh tak acuh kemudian berkata, "Berhenti berbicara omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk itu. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Anda tinggal di sini begitu lama? Mungkinkah ada masalah?" Gong Sunje dan yang lainnya memandangnya dengan tatapan dingin. Mereka marah tetapi mereka tidak berani marah. Karena mereka tahu orang di depannya adalah ahli teratas dari istana berkabut. Saat ini Qin Chen selalu memperhatikan gerak-gerik dari Presiden Klub Pertarungan Wuyong. Dan dia melihat cahaya berkedip di mata Presiden Wuyong. Meskipun itu sangat halus, dia masih tertangkap basah oleh Qin Chen. "Benar saja, ada masalah," gumam Qin Chen. "Sebenarnya kami semua terjebak. Semua orang telah melihat ada 18 pilar di depan. Setelah penelitian saya, pilar ini adalah susunan yang sangat istimewa, yang membutuhkan esensi dan darah tingkat atas yang berbeda untuk membukanya. Dan saat kita bersatu, hanya 6 pilar yang bisa diaktifkan. Sedangkan semua pilar ada 18, kata Gong Sunje. Semua orang melihat sekeliling, dan memang benar pilar-pilar ini sangat istimewa dalam formasi yang sangat aneh. Saat ini Qin Chen akhirnya mengerti. Tidak heran jika banyak penguasa dari kota Tianlei tidak terus maju lebih dalam, tetapi malah menyebarkan berita. Itu bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa. Di sini harus ada jenis penilaian tertentu. Ini semacam batasan. Qin Chen tidak asing lagi. Ada di banyak alam rahasia dan perlu mencapai tingkat tertentu untuk diaktifkan. 18 pilar batu ini harus memiliki batas pada basis kultivasi, dan mereka harus mencapai tingkat tertentu sebelum dapat dibuka. Dan pusat kekuatan dari kota Tianlei saja tidak dapat mengaktifkan batas ini. Pada saat ini Lao Jimo langsung maju. Dia langsung mengaktifkan kompas 7 bintang dan langsung menutupi salah satu pilar batu. Tiba-tiba batasan yang tidak jelas muncul di pilar batu. Itu 7 bintang. Su Shaotian yang berada di samping melihat pemandangan ini dan dia terkejut. Keterkejutan Su Shaotian menarik perhatian Gong Sunje dan yang lainnya. Setelah Su Shaotian menjelaskan efek dari 7 bintang, mereka semua berkata dengan masam, "Jika ada harta ini, saya mungkin tidak perlu terjebak di sini terlalu lama." Setelah beberapa saat Lao Jimo mengamati, lalu kemudian dia menyimpan kompas 7 bintang. Dia menghela napas lembut kemudian berkata, "Ya, ini semacam formasi tertentu yang diaktifkan dengan darah." Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.